Pukul keponakan dengan sapu, nenek di Tuban divonis 1,5 bulan penjara. Peternak domba crossdropper di Ngawi kebanjiran pesanan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Pengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Pengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Seorang nenek di Kabupaten Tuban divonis hukuman penjara 1,5 bulan hanya gara-gara membela diri dan memukul keponakannya sendiri menggunakan gagang sapu. Pasca insiden itu, nenek berusia 53 tahun tersebut langsung dilaporkan keponakannya kepada pihak kepolisian. Kisah sedih dialami seorang nenek asal Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban bernama Darmi. Darmi dipolisikan oleh keponakannya sendiri karena tidak terima dipukul menggunakan gagang sapu. Kasus yang menyeret petani berusia 53 tahun itu berawal saat Darmi didatangi oleh keponakannya yang berinisial HR di rumahnya pada hari Jumat Januari 2024 lalu. Saat itu Darmi dimarahi, kemudian juga dituduh berbicara ke semua orang bahwa tanah yang ditempati oleh HR saat ini merupakan tanah warisan. Pada saat didatangi, ia juga sempat menjelaskan jika dirinya tidak mengumbar perkataan itu. Tapi HR tidak percaya dengan apa yang dijelaskan. Dengan suara yang tinggi, sembari mendorong-dorong Darmi hingga jatuh, disertai mengolok-ngolok dan menuduhnya punya hutang tidak mau membayar. Darmi yang tidak terima diperlakukan seperti itu, kemudian berusaha meraih sapu. Berbekal luka 1 cm, sang keponakan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Kasus ini kemudian terus bergulir dan pada Selasa 4 Juni 2024 dibacakan sidang vonis oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tuban. Oleh Hakim, Mbah Darmi divonis hukuman 1,5 bulan penjara atau lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu 3 bulan penjara. Dilakukan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim, yang mana dalam putusan tersebut menyatakan bahwa perbuatan tersebut telah terbukti dan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim menjatuhkan putusan selama 1 bulan 15 hari. 1 bulan 15 hari. Gitu. Pertimbangannya apa? Terkait vonis tadi? Ya, untuk pertimbangan mungkin bisa langsung dibaca nanti ya, bisa diakses melalui Direktorat Putusan Mahkamah Agung. Pertimbangan terkait masalah berat atau ringannya putusan itu sesuai dengan apa yang tercantum dalam pertimbangan putusan ya. Namun yang jelas Majelis Hakim juga tadi sudah mempertimbangkan selain daripada pertimbangan yuridis juga mempertimbangkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat ya. Dalam hal ini bahwasanya si terdakwa itu juga dia sudah berusia lanjut juga dan juga. Sementara itu, menanggapi vonis yang dibacakan oleh Hakim, Mbah Darmi mengaku pikir-pikir. Mbah Darmi mengaku awalnya sebelum pemukulan terjadi, ia hanya menakut-nakuti keponakannya agar segera pergi dari rumahnya. Namun upaya itu justru membuat HR menantang Darmi untuk memukul. Darmi kemudian memukul tangan HR dan kasus itu dilaporkan kepada pihak kepolisian. Darmi juga mengaku sebelum kasus pemukulan berlanjut ke meja hijau, ia beserta keluarga sempat meminta maaf kepada HR agar kasus tersebut tidak usah dilanjut. Namun upaya itu tak membuahkan hasil dan kasusnya masih berlanjut. Darmi mengaku sedih dan tertekan dengan kasus yang ia alami saat ini. Sebab selain ia harus menghadapi tuntutan hukuman, ia juga harus merawat suaminya yang kini sedang sakit. Kula teng neket niku pun didorong-dorong nggih. Jadi kula ngadeg itu enten sapu nggih. Kula takut-takutin suruh pulang. Malah dia nyuruh mukul. Pikir panas ya saya pukul. Iya, perasaannya ketika sama itu ya, tetapnya. Ya perasaan campur aduk. Sedih? Iya sedih ya. Soal bapaknya kan sakit-sakitan. Ya asam lambung sama asam. Kasus ini juga mendapat sorotan dari masyarakat. Puluhan warga menggelar aksi solidaritas agar Pengadilan Negeri Tuban menjatuhkan vonis bebas kepada Mbah Darmi. Husni Mubarak, JTV, Tuban.
Sementara itu, kasus hukum yang menyeret Mbah Darmi mengundang simpati berbagai pihak. Puluhan mahasiswa, pemuda, dan warga menggelar aksi agar pihak Pengadilan Negeri Tuban memvonis bebas nenek tersebut. Sebelumnya, Mbah Darmi divonis 1,5 bulan lantaran memukul keponakannya sendiri menggunakan gagang sapu. Kasus hukum yang menyeret Darmi, 53 tahun hingga duduk di kursi pesakitan, ternyata mengundang simpati dari berbagai pihak. Puluhan mahasiswa, pemuda, dan masyarakat turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa di kantor kejaksaan, pengadilan, dan Polres Tuban pada Selasa siang. Dalam aksinya, massa mendesak agar aparat penegak hukum membebaskan Darmi dari jeratan hukum. Darmi dituntut Jaksa Penuntut Umum atau JPU dengan kurungan penjara selama 3 bulan dan kemudian divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban dengan vonis 1,5 bulan penjara. Vonis tersebut dinilai sangat tidak adil, mengingat kasus yang dihadapi merupakan tindak pidana ringan karena luka yang dialami oleh korban juga tidak parah. Korban hanya mengalami luka 1 cm di bagian tangan akibat dipukul oleh Darmi. Kasus pemukulan yang dilakukan oleh Darmi tersebut atas dasar pembelaan diri karena pada saat itu Darmi didatangi oleh keponakannya yang berinisial HR di rumahnya pada Januari 2024 lalu. Selain didatangi, Darmi juga didorong hingga memicu terjadinya pemukulan. Melihat kondisi terdakwa yang sudah lanjut usia serta tengah merawat suaminya yang sakit-sakitan, peserta aksi meminta kepada aparat penegak hukum Tuban untuk bekerja secara profesional, berintegritas, dan mematuhi undang-undang yang berlaku. Selain itu, ia juga meminta Pengadilan Negeri Tuban bersikap profesional dalam menegakkan hukum untuk semua lapisan masyarakat. Dalam aksinya ini, massa juga menuding polisi bermain-main dalam kasus ini. Harapan kami, hakim itu memberi keputusan seadil-adilnya karena kami pikir dari masyarakat kasus ini sangat ringan, tetapi dalam artian kenapa bisa membesar ini karena ada indikasi-indikasi yang di luar dari keterangan korban. Salah satunya yaitu dari saksi yang diberikan itu tidak dari desa tersebut, dan saksi yang diberikan itu kami juga tidak kenal apakah dia tahu benar atau tidak. Terus yang kedua, adanya beberapa pembayaran yang di situ tidak masuk akal. Itu mungkin Mas yang sedikit penjelasan. Jadi secara kronologi sebenarnya ibunya ini tambah didorong tapi membela akhirnya yang dilaporkan itu. Usai berorasi sekitar 15 menit, massa aksi ditemui oleh perwakilan Pengadilan Negeri Tuban. Di hadapan peserta aksi, juru bicara Pengadilan Negeri Tuban, Rizky Zanuar, berharap agar masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada Pengadilan Negeri Tuban, khususnya kepada majelis hakim, agar bisa memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Di perkara tersebut sementara masih sedang dalam proses peradilan, ya. Oleh karenanya kita mengikuti saja proses peradilan ini seperti apa, ya kan? Ini kan merupakan rangkaian mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan saat ini sampai di pengadilan. Jadi mari kita sebagai masyarakat kita memberikan kepercayaan terhadap pengadilan, ya, khususnya majelis hakim yang menangani perkara ini, agar bisa memberikan keadilan terhadap masyarakat. Karena memang sebagaimana yang kita ketahui, Pengadilan Negeri Tuban ini kan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat di Kabupaten Tuban, seperti itu ya. Dan tentunya kita harus percaya bahwasanya majelis hakim itu akan memberikan sesuai dengan hukumnya, dan juga mempertimbangkan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Tentu itu akan dipertimbangkan nanti, seperti itu ya. Sementara usai didemo oleh massa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban akhirnya menjatuhkan vonis kepada Darmi 1,5 bulan. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 3 bulan. Husni Mubarok, CTV, Tuban. Beralih ke berita lainnya. Minimnya hasil tangkapan ikan para nelayan di Laut Utara Tuban membuat pasokan ikan kepada pedagang terbatas. Akibatnya harga ikan laut segar di pasaran naik, bahkan kenaikan harga hingga Rp5.000 per kilogramnya dibandingkan dengan harga sebelumnya. Pasar ikan di Desa Palang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Senin pagi tampak lengang. Pedagang ikan laut yang biasanya disibukkan transaksi jual beli terlihat sangat santai. Selain karena sepi pembeli, stok ikan segar yang diperdagangkan juga tidak sebanyak biasanya. Minimnya pasokan ikan segar mempengaruhi harga di pasaran. Hampir seluruh jenis ikan mengalami kenaikan antara Rp5.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya.
Ikan toge misalnya, yang sebelumnya dijual dengan harga Rp10.000 per kilogram, kini dijual dengan harga Rp15.000 per kilogramnya. Lalu ikan ekor kuning yang sebelumnya dijual seharga Rp10.000, kini naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Sedangkan cumi-cumi yang sebelumnya dijual Rp35.000 per kilogram, kini menjadi Rp70.000 per kilogram. Menurut para pedagang ikan setempat, kenaikan ini terjadi sejak 1 bulan terakhir akibat minimnya stok ikan dari para nelayan. Selain karena faktor cuaca, nelayan juga terkendala minimnya hasil tangkapan. Harga ikan sekarang naik, Bu? Naik banyak, Bu? Naik berapa? Kalau Sebelumnya ikan toge? 10.000 jadi 15.000. Kalau ikan toge ini berapa, Bu, sekarang harganya? 15. Kalau sebelumnya? 10.000. Kalau ikan cumi, Bu? Ikan cumi mahal. Naik berapa, Bu? Ada 70.000. Kemarin tuh murah-murah 30.000. Sekarang naik 70 sampai 40. Ya, ada yang 10.000 kemarin. Selain cumi yang naik apa aja ikan apa aja? Semua naik. Oh, semua. Itu faktornya kenapa, Bu, kok ada kenaikan semua ikan itu? Nggak ada barangnya. Oh, sepi barangnya, Bu. Kalau nelayan sendiri melautnya susah juga, Bu, sekarang? Susah karena bahan bakar mahal. Para pedagang berharap hasil tangkapan ikan nelayan setempat serta kondisi cuaca segera membaik sehingga aktivitas jual beli ikan di pasar bisa kembali normal. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, CTV, Tuban. Peternak domba cross dropper di Ngawi kebanjiran pesanan kurban. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Pengawas. Wes lah Mas, awak dhewe iki ora mungkin iso ngrubah keadaan. Wis to, Dik, iso. Tapi Mas, Ojo tapi nah, Dik. tangan kita bener to Mas, Mas ampun kok bodek. Anu, Dik, aku lomong bersih-bersih kandang lah, licik to, Dik. Kayak pengok. Wis to, Dik. Dewi iso ngrubah keadaan. Terus piye carane? Ya carane aja golput, Dik. Iling, sediluk maneh Pilkada Bojonegoro. Iki lho. Iki tahap-tahapane. Aja lali tanggal 17 November 2024 teko nang TPS coblos pilihan. Suarane awak dhewe iki iso nentukno masa depan Bojonegoro 5 tahun ke depan. Piye? Celali lho, Dik. Terserah awak Mas. Loh, masalah pilkada ojo terserah. Ojo lali nyoblos ya, Dah. Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Momentum Hari Raya Idul Adha atau Kurban berdampak terhadap pesanan hewan kurban jenis domba di Kabupaten Ngawi. Pesanan domba kurban khususnya untuk jenis cross dropper yang ada di wilayah Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan. Dalam sehari rata-rata bisa menjual 5 hingga 8 ekor domba. Menjelang Hari Raya Idul Adha atau Kurban, permintaan atau pesanan domba untuk kurban meningkat drastis. Salah satunya, seperti yang dirasakan oleh peternak domba jenis cross dropper yang ada di Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Pemilik peternakan domba, Muhammad Khairul Amri menjelaskan, saat momentum Hari Raya Kurban ini, rata-rata setiap hari ada pesanan sekitar 5 sampai dengan 8 ekor. Sehingga selama Hari Raya Kurban, bisa sampai 30 ekor domba cross dropper miliknya terjual. Dalam penentuan harga, domba tersebut sangat berbeda dengan hewan kurban lainnya, yakni ditentukan dengan hasil berat timbang domba dengan harga Rp105.000 setiap kilogramnya. Sedangkan rata-rata satu ekor domba memiliki berat mencapai 30 hingga 45 kg.
Dalam melayani pembeli, ia juga menerapkan sistem penitipan sampai pelaksanaan kurban dan pengiriman gratis untuk jarak 60 km. Amri sendiri baru 3 tahun terakhir memulai usaha peternakan domba dropper tersebut. Domba unggul itu cross dorper, Mas. Jadi bapaknya itu dorper impor Australia, ibunya lokal. Jadi itu akan mengandalkan domba-domba Indo lah, gitu, atau cross dorper. Terus Kalau menjelang Idul Kurban memang naik ya, karena memang ini musim hari raya gitu, naiknya sampai 2 kali lipat dibanding hari biasa. Gitu. kalau untuk cara penjualan gimana? Per ekor? Di sini saya sistemnya timbangan. Jadi kalau per ekor nanti kan susah ya. Jadi jualnya timbangan, nanti ditimbang sesuai berat badan, konsumen bayar sesuai harga timbangan aja gitu. Jadi itu lebih fair dan lebih adil lah ya. Jadi timbangnya timbang hidup. Jadi kalau yang keturunan Indo ini, yang Indo keturunan dorper itu 105.000 per kilo. Kita menyediakan layanan konsumen bisa nitip ya. Jadi misalnya beli hari ini atau minggu ini nanti bisa nitip itu gratis sampai kurban. Jadi harga yang timbangan per kilo tadi itu udah termasuk biaya pemeliharaan sampai kurban nanti. Termasuk ongkos kirimnya juga ya untuk wilayah Ngawi, Magetan, Sragen. Ya radius 60 kilo lah, radius 60 kilo kamu kirim gratis. Diketahui domba dropper merupakan domba pedaging yang berasal dari Australia. Sedangkan saat ini di peternakan tersebut juga ada domba Indo dropper yang merupakan hasil perkawinan dropper Australia dengan domba lokal. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Sementara itu menjelang Hari Raya Kurban, harga sapi di Kabupaten Bojonegoro terus melonjak. Meski stok sapi di pasaran melimpah, namun harga jual sapi dewasa siap potong naik rata-rata 10 hingga 20%, atau berkisar antara 1,5 juta hingga 2 juta rupiah per ekor dibandingkan dengan hari biasa. Menjelang Hari Raya Kurban, harga sapi di Kabupaten Bojonegoro terus mengalami kenaikan. Kondisi tersebut salah satunya seperti yang terpantau di Pasar Hewan Bojonegoro pada hari Senin. Di pasar setempat terlihat sudah penuh dengan ratusan ekor sapi siap jual. Harga terendah sapi dewasa kini sudah mencapai 15,5 juta rupiah per ekor atau naik sebesar 1,5 juta rupiah per ekornya. Sementara harga tertinggi sapi dewasa siap potong sudah mencapai 25 juta rupiah per ekor atau naik 2 juta rupiah per ekornya dari harga sebelumnya. Sejumlah pedagang di pasar hewan setempat menuturkan lonjakan harga ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir, terutama sapi dewasa siap potong. Kenaikan sendiri terjadi karena mengikuti lonjakan permintaan, terutama untuk kebutuhan kurban. Hal ini disebabkan banyaknya warga maupun pedagang luar daerah yang menyerbu Bojonegoro untuk persiapan kurban di Hari Raya Idul Adha. Namun demikian, dibanding tahun lalu, lonjakan permintaan sapi tahun ini relatif lebih sepi. Rata-rata pedagang hanya mampu menjual 3-4 ekor saja tiap harinya atau jauh menurun dibanding tahun lalu yang mencapai 8 hingga 10 ekor per hari. Para pembeli tidak hanya datang dari lokal Bojonegoro melainkan juga berasal dari wilayah Lamongan, Tuban hingga kota besar seperti Jogja, Bogor, Bandung hingga Jakarta. Ini mau Idul Adha ini harga sapi naik ya? Naik. Berapa Pak rata-rata? Per ekor rata-rata 1,5 juta, 2 juta. Itu siap untuk dipotong Pak? Siap dipotong untuk kurban. Yang seperti ini harga berapa Pak? Harga 15,5. Terus itu yang sedang Pak ya? Ya, yang sedang. Ini banyak Pak yang cari sapi ini? Lumayan Mas. Rame ya? Ya, kami ada peningkatan. Lonjakan harga maupun permintaan sapi ini diperkirakan baru mencapai puncaknya pada sepekan menjelang Idul Adha mendatang. Samsul Alim, CTV, Bojonegoro. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sapi di sejumlah pasar hewan di Kabupaten Ngawi mulai merangkak naik. Harga sapi naik hingga 3 juta rupiah per ekornya, sementara harga kambing masih terpantau normal. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sapi di sejumlah pasar hewan di Kabupaten Ngawi terus merangkak naik. Kondisi tersebut salah satunya seperti yang terpantau di Pasar Hewan Kandangan, Kecamatan Ngawi, Senin pagi. Di pasar hewan ini, harga sapi kurban naik kisaran 2 juta hingga 3 juta rupiah per ekor.
Harga sapi yang sebelumnya dijual dengan harga Rp21 juta per ekor, kini naik menjadi Rp23 juta hingga Rp25 juta per ekornya. Salah satu pedagang sapi, Samuda, mengaku menjelang Idul Adha ini penjualan sapinya mulai ramai jika dibandingkan dengan tahun lalu akibat serangan penyakit mulut dan kuku PMK dan lumpy skin disease atau LSD. Jadi diperkirakan penjualannya akan terus meningkat mendekati Hari Raya Idul Adha mendatang. Sementara berdasar data jumlah ternak sapi di pasar hewan mencapai 400 ekor. Para pedagang sapi yang berjualan di pasar hewan tersebut datang dari berbagai daerah sekitar Ngawi, mulai Magetan, Madiun, Jombang, Bojonegoro, dan Nganjuk. Tergantung barangnya, Pak. Ya, barangnya aja 24 ada, 20 ada. Tapi mungkin naik nggak Pak kalau dibanding harga kondisi normal sebelum Idul Adha ini Pak? Ya naik sedikit. Nyampe berapa? Ya 2.000-an. Sekitar 2.000-an ya. Jadi kalau harga normal itu sekitar berapa Pak? Ya 22, sekarang 24, 25 gitu ya. Diprediksi harga sapi masih akan terus melambung hingga Hari Raya Idul Adha Kurban. Sementara harga kambing di Ngawi saat ini masih terpantau normal. Untuk sementara ini kurang lebihnya 300 sampai 400. Ini baru menjelang Lebaran. Kurang berapa 2 legi lagi. Ini yang datang dari berbagai kota, dari Bojonegoro, dari Magetan, dari Ponorogo, Jombang, Wonogiri, Jawa Tengahan. Oh gitu. Ya. Bu, nanti kalau waktu sudah mendekati Lebaran Idul Adha itu bisa nyampe berapa ekor yang masuk kurang lebih? Kurang lebihnya 500. Kurang lebihnya seperti itu. Ini jauh. Nah, ini dari PMK. Ini baru akan pulih keadaannya setelah PMK. Oh, setelah PMK ya. Itu. Ya Bu, kalau kondisi harga sendiri rata-rata nyampe berapa? Ada kenaikan berapa persen gitu? Yang biasanya sapi harganya 20, sekarang sampai 25. Itu Wahyu, JTV, Ngawi. Revitalisasi alun-alun Tuban dimulai, telan biaya hampir 19 miliar rupiah. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Pengawan. Nduk. Bapak ki wis bolak-balik ngendari awakmu to. Aja cedak-cedak karo bocah cok iki. Dek iki ora padha karo awake dhewe, Nduk. Tapi Bapak, Opi wis kadung cinta kali Mas Arga. Cinta kok karo bocah sing gak jelas prejengane koyo ngene iki. Mas yo prejengane gak jelas kok ngene iki, tapi cah iki gemati lho Bapak kalih kula. Tanganem. Aja demak-demek nayang ku anakku. Repot nek musuh wong ora tau nom. Kenapa kowe gak iki? Tak kon milih jago calon jagoanku kowe gak gelem. Ona anu. Bapak, jenenge pilihan niku kan hak pribadi, mboten saged dipaksa. Leres niku, Pak. Apane sing leres? Bapak, iki kan wis meh pilkada Bojonegoro. Sapa ngerti pilihane Bapak kalih Mas Arga mungkin padha. Oh iya ya, Nduk. Iki wis meh pilkada Bojonegoro. Njur sok kapan kuwi? Tanggal 17 November 2024 Bapak. Iki lho tahap-tahapane. Iki lho. Ojo lali tanggal 17 November 2024 teko ning TPS coblos pilihan 6 karena pilihan 6 menentukan masa depan Bojonegoro 5 tahun ke depan. Sik, aku tahu krungu iki. Iki lah omonganku to. Ojo lali budal nyoblos ya, Cah. Ayo memilih Bojonegoro.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Proyek revitalisasi alun-alun Kabupaten Tuban mulai dilakukan oleh PT Devani Energi Indonesia selaku pemenang lelang. Perbaikan ruang publik di tengah pusat kota Tuban dengan biaya hampir 19 miliar rupiah tersebut ditargetkan tuntas sebelum akhir tahun 2024. Pemkab Tuban menggelontorkan anggaran hampir 19 miliar rupiah untuk revitalisasi alun-alun setempat. Saat ini lokasi proyek yang ada di tengah pusat kota Tuban tersebut telah ditutup total menggunakan seng. Proyek dengan pagu 19 miliar rupiah tersebut dimenangkan oleh PT Devani Energi Indonesia. Perusahaan yang beralamatkan di Surabaya tersebut memberikan penawaran 18,8 miliar rupiah atau turun 199 juta rupiah dari pagu awal. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPUPR PRKP Tuban, Agung Supriyadi mengatakan, kontrak pengerjaan proyek revitalisasi alun-alun Tuban dilakukan selama 6 bulan. Sementara tanda tangan kontrak sudah dilakukan pada 21 Mei 2024 lalu. Sesuai rencana, penataan alun-alun mencakup renovasi taman, pembangunan area bermain anak, penambahan fasilitas, serta perbaikan infrastruktur seperti trotoar yang akan dilebarkan menjadi 5 meter. Untuk taman sebelah utara yang sebelumnya terkesan kumuh akan dirombak total, serta ditambahkan tempat untuk memamerkan produk khas Tuban. Agung menambahkan, perbaikan ruang publik di tengah pusat kota Tuban tersebut ditarget tuntas sebelum akhir tahun 2024. Ia menilai, jangka waktu 6 bulan sudah sangat cukup untuk menuntaskan proyek peremajaan alun-alun tersebut. Ya, terutama untuk trotoarnya itu nanti kita lebarkan 5 meter. Terus mungkin taman yang sebelah utara itu nanti kita yang masih kumuh nanti kita rombak total, sama ada semacam apa ya, untuk tempat untuk memamerkan barang-barang produk di Tuban. Selain itu Pak, nanti yang akan menjadi dipercantik alun-alun apa lagi? Untuk percantik alun-alun apa lagi? Ya nanti insya Allah kalau nggak ada perubahan desain, paving tengah ganti total. Paving tengah kan seperti apa Pak nantinya? Ya nanti dilihat aja. Pak, itu total anggarannya berapa Pak untuk rehabilitasi alun-alun? Lihat di lelang itu. 18 M yang ya, kontraknya. 18 sampai 19. Itu mulainya sampai berapa selesainya? Mulainya mulai sekarang, mulai 21 kemarin. Sampai akhir Desember, Pihak Pemkab Tuban berharap proyek tersebut bisa selesai tepat waktu sehingga pada awal tahun 2025 masyarakat sudah bisa menggunakan dan menikmati fasilitas yang ada di dalamnya. Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, tingginya angka perceraian di Jombang disikapi Ikatan Penghulu Republik Indonesia Jombang. Seluruh penghulu dilatih hipnoterapi untuk memantapkan nasihat pembekalan kepada calon pengantin. Selain berupaya menurunkan angka perceraian, penghulu juga berupaya untuk menurunkan angka stunting. Yang menarik, pelatih hipnoterapi ini adalah seorang perwira polisi. Kepala Kantor Kementerian Agama serta seluruh penghulu se-Kabupaten Jombang mengikuti pelatihan hipnoterapi yang berlangsung di kantor KUA Kecamatan Diwe, Jombang pada hari Senin. Salah satu materi, para penghulu dihipnotis sehingga tertidur cukup lama. Ahli hipnoterapi yang memberi pelatihan adalah Ibtu Edi Widoyono, Kapolsek Diwe, Jombang. Seluruh penghulu mengikuti perintah dari hipnoterapis karena para penghulu masuk ke alam bawah sadar. Perintah dan apa yang dialami penghulu akan membekas cukup lama meski kondisinya tampak tidur pulas. Kondisi alam bawah sadar inilah yang nantinya akan dimanfaatkan penghulu untuk memberi banyak nasihat kepada calon pengantin. Muhajir, Kepala Kemenak, mengatakan selain dihipnotis, para penghulu juga mendapatkan penjelasan dan praktek sejumlah materi lainnya. Ahli hipnoterapi menyampaikan sejumlah materi yang bisa dipraktekkan saat memberikan bekal kepada calon pengantin sebelum akad nikah dilaksanakan. Memberikan materi pada kegiatan win-win yang dilaksanakan di KUA, mereka bisa menyampaikan pesan-pesan itu secara mendalam kepada calon-calon pengantin yang akan menikah.
Karena meskipun, mohon maaf barangkali selama ini binwin sudah dilakukan, tapi kan fakta di lapangan masih lumayan tinggi angka perceraian itu. Tentunya kita berharap dengan hipnosis seperti ini, para pengantin kita yang sudah mengikuti kegiatan binwin di KUA selama 2 hari itu, lewat pesan-pesan yang disampaikan oleh para narasumber dengan metode ini nanti bisa lebih maksimal. Jadi lewat penanaman kepada calon pengantin ketika mereka mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan. Setelah pertemuan pertama akan disusul dengan pertemuan berikutnya sehingga seluruh penghulu bisa mempraktekkan hipnoterapi sesuai dengan target. Selain penurunan angka perceraian, target yang diinginkan juga penurunan angka stunting. Jadi nanti pada saat ada kegiatan pranikah, setelah diberikan pemahaman tentang pernikahan, nanti para catin itu akan kami sugesti dengan hipnoterapi untuk dimasukkan ke alam bawah sadarnya bagaimana rumah tangga yang baik, bagaimana nanti merawat anak ke depan. Tadi juga kami kasih materi tentang pemahaman tentang hypnoparenting, kemudian hypnosleep buat anak. Sejauh mana dampak dari sugesti itu nanti Pak? Sampai berlangsung berapa lama pengaruh? Nanti kalau itu ditanamkan di dalam bawah sadarnya, itu bisa tertanam selamanya, Mas. Bisa tertanam selamanya selagi dia masih hidup dan mau menerima sugesti itu dengan baik. Selain berwenang menikahkan, penghulu juga memiliki tugas memberikan nasihat perkawinan pranikah. Bimbingan perkawinan selalu dilaksanakan di setiap KUA bagi para calon pengantin yang akan membangun rumah tangga. Saiful Mualimin, JTV, Jombang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtv.bojonegoro@jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro. Tanggul Fest 2024 diselenggarakan di Desa Kauman, Kecamatan Kota Bojonegoro pada Senin malam. Mengusung tema Sepekan Ramah Difabel, gelaran Tanggul Fest turut berkolaborasi bersama dengan Teman Tuli dan Teman Dengar. Tanggul Fest 2024 merupakan representasi dari kegiatan aktor media art untuk menghadirkan kegiatan kesenian yang pernah digalakan oleh para seniman terdahulu di Kabupaten Bojonegoro. Namun kegiatan ini dibungkus dengan konsep dan gagasan baru, tentunya lebih inovatif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Tanggul Fest 2024 sendiri diselenggarakan selama 7 hari atau 1 minggu di setiap malamnya. Pada malam pertama penyelenggaraan Tanggul Fest 2024 dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Amir Syahid. Adapun rangkaian kegiatan selama 7 hari ini dimulai dengan pementasan tari yang dibawakan oleh beberapa sanggar tari dari Bojonegoro, Tuban, dan sekitarnya dengan gestar Sentra Tari Kampus Unesa. Di hari kedua ada sandur yang merupakan pementasan bentuk pelestarian warisan budaya tak benda khas Bojonegoro yang akan dipentaskan oleh kelompok sandur Sedet Srepet. Untuk hari ketiga ada pementasan musik. Kemudian malam keempat ada pementasan teater, dan malam kelima ada pantomim dengan judul Neng Dineh yang melibatkan sekitar 100 mainer anak-anak dari beberapa sekolah dasar dan sekolah luar biasa yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian di hari keenam ada penampilan pantomim 9 luar kota bertajuk Ruat Rawat Nusantara, serta di malam puncak akan ada persembahan istimewa yaitu malam film dan sastra. Pada malam pertama, Tanggul Fest 2024 berlangsung sangat meriah. Penampilan tari yang dibawakan oleh Sanggar Tari Bojonegoro, Tuban maupun sekitarnya mampu memukau para penonton yang hadir pada kegiatan tersebut.
Beberapa penari dengan penuh penghayatan dan gerakan yang seirama mampu menampilkan penampilan terbaik mereka. Mulai dari penampilan tari jandor, tari lengger, tari pemuda bergerak, tari Tanjung Gemilang, tari mayong, kemudian tari soul, tari bagidor, tari kembang goyang, dan tari remo. Takim Ketua Pelaksana kegiatan mengatakan bahwa kegiatan Tanggul Fest 2024 ini mengambil tema ramah difabel. Keseluruhan rangkaian melibatkan teman tuli dan teman dengar. Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk berkolaborasi dengan teman tuli dan teman dengar dan komunitas yang lain untuk membuat sejumlah pertunjukan kesenian. Ini kegiatan Tanggul Fest, jadi festival dengan tema Sepekan Ramah Difabel. Seluruh rangkaian acara ini kita melibatkan teman-teman tuli. Jadi mulai pintu masuk, bazar, terus terima tamu, MC, hampir semua tempat kita isi dengan teman-teman tuli untuk orang-orang umum itu bisa datang ke sini merasakan ini rasanya berkomunikasi dengan teman tuli walaupun masih sama-sama belajar. Untuk tujuannya sendiri Mas dengan adanya Tanggul Fest ini seperti apa sih? Kalau tujuannya kita pengen berkolaborasi dari teman tuli, dengar, dan komunitas-komunitas yang lain untuk membuat pertunjukan selama 1 minggu ini. Jadi dalam 1 minggu ini ada malam musik, malam teater, malam sandur, malam film, malam pantomim, beberapa kesenian itu kita kolaborasikan dengan teman-teman tuli untuk kita kerja sama bareng gitu. Kira-kira itu untuk tujuannya. Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro Amir Sahid sangat mengapresiasi dengan terselenggaranya kegiatan Tanggul Fest 2024. Menurutnya, adanya kegiatan ini mampu menggairahkan anak muda untuk berkesenian dan mampu untuk tetap melestarikan kesenian di tengah teknologi yang berkembang. Pihaknya akan sangat mendukung dan akan memberikan support kegiatan Tanggul Fest 2024, terutama dalam menggerakkan sumber daya manusia di Bojonegoro, yang salah satunya menjadi indikator kesejahteraan. Kalau menurut saya acara seperti ini bagus sih, karena keberanian untuk memulai itu yang jarang sekali dimiliki oleh banyak orang. Mas Hakim membuktikan bahwa apa yang dia yakini untuk menciptakan sebuah kegiatan itu malam ini, meskipun ini awal ya, jadi masih banyak sekali kolaborasi dengan yang lain. Saya nilai ini bagus, apalagi tempatnya di sesuatu titik yang orang nggak pernah bayangkan ada kesenian di tempat ini. Tadi sudah saya sampaikan Bu Kades bahwa ini sebuah kegiatan yang bagus untuk membranding sebuah desa. Apalagi Bu Kades tadi juga sudah menyampaikan bahwa Desa Kauman, desa seni dan budaya ya Bu Kades ya. Nah, ini sebuah embrio yang bagus untuk mengolah rasa, mengolah pikiran kita. Apalagi tadi saya lihat banyak anak-anak muda, anak-anak kita berkesenian. Jadi jarang sekali ditemukan di tempat-tempat lain. Dengan era teknologi yang seperti ini, pastilah memerlukan perjuangan yang berat untuk bisa menggait anak-anak kita untuk berkesenian. Nah, tentunya ini mari kita dukung bersama kegiatan seperti ini. Kami khususnya di Pemkab dan kami di Dinas Olahraga sangat apresiat terhadap apa yang dilakukan Mas Hakim dan kawan-kawan yang lainnya menjadi pelopor bidang kesenian seperti ini. Jadi berkesenian itu berproses, tidak bisa langsung jadi dan bisa dinikmati yang seperti yang kita ketahui. Tapi justru berprosesnya inilah yang sebenarnya perlu kita support. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro.